Benteng Vredenburg berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 6 Ngopasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Kawasan ini terletak tidak jauh dari kawasan titik nol Yogyakarta, tepatnya berada di depan Gedung Agung dan Keraton Yogyakarta. Benteng ini dikenal sebagai bangunan bekas kolonial Belanda yang masih terjaga hingga sekarang, di mana dulunya bangunan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan. Namun seiring berjalannya waktu, benteng ini pada akhirnya beralih fungsi menjadi museum, sekaligus tempat wisata bagi pendatang di Yogyakarta. Terlihat desain Art Deco yang begitu kental pada arsitektur bangunan yang menjadi ciri khas bangunan kolonial Belanda dan menandakan dominasinya yang sangat kuat di Yogyakarta pada masa itu. Berbicara sejarah, awal mula berdirinya Benteng Vredenburg bertalian dengan hasil perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta yang sekarang menjadi Solo dan Kesultanan Ngayogyakarta atau sekarang Yogyakarta. Pihak Kesultanan Ngayogyakarta akhirnya mendirikan Keraton Kesultanan Yogyakarta pada 9 Oktober 1755 yang berfungsi sebagai basis mereka. Melihat perkembangan Kesultanan Ngayogyakarta yang semakin waktu itu semakin pesat, pada akhirnya pihak Belanda meminta izin untuk mendirikan benteng di depan keraton. Belanda beralasan untuk membantu menjaga dan mengamankan kawasan keraton, walaupun sebenarnya niat aslinya adalah untuk menguasai wilayah keraton. Di dalam benteng terdapat beberapa meriam yang menghadap langsung ke keraton untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu Kesultanan Yogyakarta menyerang Belanda. Benteng Vredenburg dibangun oleh Frans Hak sekitar tahun 1760 dan selesai pada tahun 1787. Dahulunya benteng ini bernama Benteng Rustenburg yang artinya tempat peristirahatan. Namun setelah gempa yang melanda Yogyakarta pada tahun 1867 menyebabkan benteng ini mengalami pemugaran karena hancur, yang akhirnya berubah nama menjadi Benteng Vredenburg yang berarti damai. Di dalam museum terdapat 55 diorama yang dibagi menjadi 4 ruangan. Diorama 1 menggambarkan masa pemerintahan Pangeran Diponegoro sampai masa kedudukan Jepang. Selanjutnya diorama kedua menggambarkan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga agresi militer Belanda. Pada diorama ketiga menggambarkan perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, diorama keempat menggambarkan peristiwa masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai masa Orde Baru. Setiap diorama terdapat realia, lukisan, maket, peta, patung, miniatur, hingga video